sesuai sama Mbak Linda. Ini di sini SMP Negeri 3 itu ada 4 sebetulnya. Ini termasuk USD, jadi ini sekolah baru. Dan ini salah satu sekolah yang di dalamnya termasuk USD, sehingga ini hanya mengampung beberapa masyarakat. Jadi ibaratnya yang meningkatkan aplikasinya. Jadi itu penyangganya hanya 3 SD, sehingga muridnya memang tidak terlalu besar. Jadi iya, tapi insya Allah nanti dengan kejadian saya targetnya ada kenaikan dan banyak. Itu Mas, ya selamat datang dan terima kasih kehadiran panjenengan semuanya. Terima kasih Pak Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin untuk hari ini kami calon juru penggerak angkatan 7 ingin membuat skenario yaitu kucing dengan tahapan halo beta. Perkenalkan, nama saya Harjo selaku pengamat observer, kemudian Mas Wahyudi selaku food, kemudian berikutnya yang cakap saudara Pak Iqbal Sulistiawan selaku food. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Ini Alhamdulillah Pak, Joko baik keadaannya. Ya, terima kasih. Hari ini Bapak akan melakukan coach ya? Iya Pak. Dan Bapak selaku coach, apakah Bapak sudah tahu apa yang harus dilakukan? Insya Allah sudah tahu Pak, sesuai dengan alur kita, ibarat kita itu air itu bisa mengalir dan seperti apa adanya. Baik, hari ini Mas Eko akan dilakukan uji dan tentunya prosesnya sesuai dengan alur kita. Iya, Betul Pak Joko, insya Allah sudah Pak. Artinya dan hari ini saya akan melakukan meeting dengan proses kita, yaitu menemukan tujuan akhir dan kucing dari uji tersebut. Terus mengidentifikasi kata kunci permasalahannya, kemudian menentukan rencana aksi dan tanggung jawab. Gitu Pak. baik Pak. Di sini saya pengamat tentunya. Saya juga ingin mengingatkan kembali beberapa hal tentang proses uji yang akan kita laksanakan hari ini. Yang pertama, Bapak tentunya harus ingat bahwa antara coach dan uji itu tidak ada yang lebih tinggi dari yang lebih rendah. Sebagai coach, Bapak juga diharapkan bisa mengembangkan uji sehingga pembicaraan nanti bisa berlangsung dua arah yang bisa bermanfaat. Dan jangan lupa Bapak dapat memberikan pertanyaan yang bisa memaksimalkan dan bisa memberikan satu pemberdayaan kepada ikut sendiri, sehingga di akhir ini nanti ikut dapat merencanakan tidak lanjut apa yang sudah dilakukan. Baik Pak, terima kasih. Saya sudah mengingatkan, insya Allah saya akan mencoba mempraktikkannya dengan coaching pada hari ini.
Mungkin ini bisa langsung dipraktekkan aja ya Pak ya. Baik, iya Mas Yudi, silakan. Ya, selamat pagi Pak Wahyudi. Apa Bapak mempunyai waktu luang untuk hari ini Pak? Selamat pagi juga Pak Eko Sulistiawan. Di sini saya sedang istirahat, jadi ada waktu. Ada apa Pak? Saya lihat sepertinya Pak Eko ini agak murung, tidak semangat seperti biasanya. Ini bagaimana? Apa ada yang bisa saya bantu? Gini Pak, sebenarnya itu mohon maaf terlebih dahulu. Saya jadinya mengganggu waktunya Pak. Tidak apa-apa Pak Eko. Begini Pak, saya mau dulu kan tentang masalah saya. Apakah Bapak itu Densi bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak, monggo dipersilakan. Mau curhat tentang apa? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi Pak, atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi. Masalah apa Pak? Coba diceritakan apa yang sedang dirasakan. Mungkin saya bisa bantu. Bapak ingat atau tidak, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktunya supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Bagaimana bisa Pak? Lalu apa yang membuat Pak Eko mendapatkan teguran dari pengawas sekolah? Menurut saya sih sebenarnya masalah tidak serius. Tidak serius ya? Tidak seriusnya bagaimana? Gini, pengawas itu meneliti tentang proses mengajar saya. Oh, proses mengajar ya Pak ya? Apakah tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau yang disampaikan kritikannya boleh tahu? Gini Pak, beliau itu seperti keberatan waktu saya mengajar, tidak memakai buku teks gitu Pak. Oh, begitu ya Pak ya. Lalu bagaimana tanggapan Pak Eko dengan respon dari pengawas tersebut? Saya itu sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini itu saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Jadi bisa dari buku referensi, perpustakaan, dan mengacu pada buku. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Oh, jadi seperti begitu ya Pak. Kalau begitu saya tanya ke Pak dulu. Selama ini apa yang dilakukan di dalam proses mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, bahwasanya saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menanyakan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan seperti itu Pak. Oh, bagus sekali sebetulnya ya Pak ya. Mengapa tidak menggunakan buku teksnya? Itu Pak, menurut saya itu sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada guru. Seperti itu. Sebenarnya sudah bagus ya Pak. Lalu hasil yang Pak Eko laksanakan dalam mengajar itu dari sumber menggunakan sumber tersebut itu kira-kira kita ketahui karakter siswa itu kan berbeda-beda dan belajarnya pun berbeda-beda. Terus hasilnya seperti apa? Itu betul juga Pak, bahwasanya untuk anak-anak itu memang berbeda-beda. Tapi kenapa saya kok tidak kepikiran ke sana itu? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Buku teks sebagai sumber belajar, mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak, supaya Pak Eko menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga. Setelah Pak Eko bercerita, sekarang bagaimana perasaan Pak Eko? Terus terang gini Pak Wahyudi, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah itu kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya kerja lain jadi agak tertunda ya Pak. Lalu apa yang membuat Pak Eko merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya gini Pak Wahyudi, yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut.
kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah yang nantinya timbul di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Pak Eko merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Pak Eko tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperhatikan, Pak Eko memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Iya Pak, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah itu atau tidak Pak? Kalau menurut saya, untuk masalah ini Pak Eko bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Eko dalam mengajar. Ya mudah-mudahan ya Pak. Dari apa yang sudah Pak Eko sampaikan, apa rencana Pak Eko ke depannya? Saya berniat menemui beliau Pak Wahyudi untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu apa ada hal lain yang akan dilakukan? Saya juga akan menemui pengawas Pak, dan saya meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks Pak, dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Eko selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks Pak Wahyudi untuk sumber belajar utama. Terus walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Langkah yang Pak Eko ambil itu sudah sangat tepat sekali. Saya setuju dengan ide Pak Eko. Syukurlah Pak, sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, agar agak khawatir takutnya salah langkah. Alhamdulillah Pak Eko sudah merasa lega ya. Lalu dari yang sudah Pak Eko rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Eko lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan itu yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Pak Eko untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru mata pelajaran dengan saya, jadi kami bisa sama-sama saling menguatkan. Itu ide yang bagus sekali Pak Eko. Semoga dapat segera terselesaikan dan Pak Eko dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman lagi. Amin. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Terus sekarang saya merasa sedikit lega Pak Wahyudi. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin. Sama-sama Pak Eko. Maaf Pak, untuk kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruang saya dulu ya Pak Wahyudi. Iya Pak Eko, silakan. Terima kasih, salam sehat dan bahagia Pak. Sama-sama, terima kasih kembali Pak Eko. Baik, terima kasih tadi Mas Budi selaku coach dan Mas Eko selaku coach. Juga ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan. Saya selaku pengamat coach. Baik, Bapak tadi sudah selesai melakukan proses coaching ya? Iya Pak. Apa yang sudah Pak Yudi selaku coach yang sudah dilakukan dalam proses coaching itu sendiri? Ya Pak, saya tadi sudah mencoba fokus dan menyimak aktif dalam percakapan agar mengetahui tujuan dari coaching ini dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi.
Kemudian saya memberikan beberapa pertanyaan untuk mencoba menggali, mengembangkan potensi diri Koji agar dapat merencanakan aksi dan tanggung jawab untuk solusi permasalahan yang dihadapi. Baik, bagus. Tadi menurut pengamatan saya, Mas Yudi Sarukut sudah membangun kemitraan dengan Puji, di mana sudah ada interaktif. Di situ ada percakapan, sehingga percakapan itu berlangsung 2 arah. Kemudian Bapak juga memberikan satu pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggiring dalam permasalahan, menemukan jati diri sendiri, menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Puji. Nah, sekarang kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam hal ini berdasarkan hasil dari proses coaching yang berbeda Bapak? Mungkin saya masih ingin mengembangkan kompetensi dalam memberi pertanyaan-pertanyaan yang dapat membimbing Koji untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Itu Pak Joko. Bagus Pak Yudi, mudah-mudahan kompetensi yang akan dikembangkan itu nanti akan berkembang lebih baik lagi, dan semoga tentunya kegiatan hari ini ada Puji, ada Coach, kemudian dalam proses ini nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terutama di dalam pengelolaan pendidikan pengembangan anak-anak itu. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Joko. Baik, untuk selanjutnya kegiatan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.